Malam itu semakin larut. Jarum jam tangan Andra sudah menunjukkan pukul 11 lewat. Angin yang sejak sore berhembus kini semakin kencang, membuat dedaunan di luar bergesekan, menghasilkan suara yang menyerupai bisikan samar. Rumah gadang tua itu berderit tiap kali angin menabrak dindingnya. Seakan bangunan berumur puluhan tahun itu ikut mengeluh. Andra masih belum bisa tidur. Matanya terus menatap lenggit-lenggit kamar yang kusam, sementara telinganya siaga menangkap suara-suara aneh yang datang dan pergi. Semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin jelas suara itu terdengar. Serak-serak, langkah kaki menyeret. Kini terdengar lagi di lorong panjang di depan kamarnya. Kali ini lebih berat, lebih lambat, dan berhenti tepat di depan pintu. Dek, dek. Jantung Andra berdetak kencang, seakan ingin meloncat keluar dari dadanya. Ia menahan napas, matanya terpaku pada gagang pintu kayu. Dari bawah celah pintu, ia melihat bayangan samar, berdiri diam, tidak bergerak. Andra, jangan buka pintu, jangan buka pintu, bisik hatinya. Namun, rasa penasaran yang menempel sejak ia memutuskan menginap di rumah ini justru lebih besar daripada rasa takutnya. Perlahan, tangannya terulur, memutar gagang pintu. Bunyi krek terdengar keras di tengah keheningan. Saat pintu terbuka, lorong itu gelap. Hanya ada bayangan panjang dari lampu minyak tua di ujung lorong. Kosong, tak ada siapa-siapa. Andra menghela napas lega, tapi kelegaan itu hanya bertahan sekejap. Karena tepat ketika ia hendak menutup pintu kembali, terdengar suara lirih. Andra. Suara itu lembut, namun seram, seperti suara perempuan, bergetar, dan terdengar sangat dekat. Andra menoleh cepat ke arah ruang tengah, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berbaju putih panjang, rambut terurai menutupi sebagian wajah, berdiri di depan lukisan besar yang tergantung di dinding. Cahaya lampu minyak menyorot wajahnya samar-samar, tapi Andra yakin itu wajah yang sama dengan lukisan Mayang. Andra terpaku, tangannya gemetar, kakinya kaku, tak bisa melangkah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus padanya. Tatapan yang kosong, tapi penuh kesedihan. Andra. Suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas. Mengapa kau di sini? Mulut Andra kering, tapi ia berusaha menjawab. Aku hanya ingin meneliti rumah ini. Suaranya terbata, lirih, hampir tak terdengar. Sosok itu berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi duk-duk. Di lantai kayu tua, Andra mundur. Keringat dingin bercucuran. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba angin kencang bertiup dari jendela yang terbuka, membuat pintu kamarnya terbanting keras. Sosok itu berhenti, menundukkan kepala, lalu menghilang begitu saja. Lenyap ke dalam gelap. Andra terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu harus merasa takut atau justru iba, karena sebelum menghilang, ia sempat melihat jelas mata perempuan itu. Mata yang basah, penuh air mata. Bukan seperti hantu seram yang ingin menakut-nakuti, tapi seperti seseorang yang sedang merindukan sesuatu. Keesokan paginya, Andra terbangun dengan tubuh lemas. Ia tidak yakin apakah kejadian tadi malam nyata atau hanya mimpi. Namun, bekas pintu kamar yang terbanting dan lampu minyak yang padam dengan sendirinya membuatnya yakin apa yang ia lihat semalam bukan sekadar halusinasi. Andra memutuskan untuk mencari jawaban. Ia keluar rumah, berjalan ke warung kopi di ujung kampung. Di sana, beberapa warga sedang duduk sambil menyeruput kopi hitam. Begitu Andra datang, suasana mendadak hening. Beberapa pasang mata menatapnya penuh tanda tanya. "Anak muda, kau semalam tidur di rumah itu?" tanya seorang bapak tua, pemilik warung. Suaranya berat, serius. Andra mengangguk pelan. "Iya pak, saya sedang meneliti arsitektur rumah gadang untuk skripsi." Tapi ia ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Semalam, saya lihat sesuatu. Ada perempuan, warga yang lain saling pandang. Seorang nenek tua yang duduk di pojok warung menghela napas panjang. Itu pasti Mayang," katanya lirih.
Andra menajamkan telinga. Mayang, siapa itu, Nek? Nenek itu menatapnya lama. Lalu mulai bercerita. Mayang dulunya putri dari keluarga terpandang di kampung ini. Cantik, pintar, semua orang mengenalnya. Banyak pemuda yang jatuh hati padanya. Tapi hatinya hanya untuk satu orang. Seorang pemuda miskin bernama Raffi. Mereka saling mencintai, tapi keluarga Mayang tidak merestui. Mereka ingin menikahkan Mayang dengan seorang saudagar kaya. Andra menyimak serius. Cerita itu terasa mirip dengan kisah yang pernah ia dengar sekilas. Tapi mendengarnya langsung dari warga, membuat bulu kuduknya merinding. Mayang menolak. Ia bersikeras tidak mau menikah dengan orang lain. Malam sebelum pernikahannya, ia menggileng. Ada yang bilang ia bunuh diri di dalam rumah gadang itu. Ada juga yang bilang ia dibunuh demi menutup aib keluarga. Nenek itu menunduk. Suaranya bergetar. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Dan arwah Mayang katanya masih menunggu Raffi, kekasihnya, yang tidak pernah kembali. Andra terdiam lama, hatinya terasa berat. Tiba-tiba semua kejadian semalam menjadi masuk akal. Sosok perempuan yang ia lihat, tatapan penuh air mata, suara lirih yang memanggil namanya. Aku masih menunggu. Suara itu terngiang lagi di kepalanya. Ia meneguk air liurnya. Kalau begitu, arwah Mayang benar-benar ada di rumah itu? Tanyanya pelan. Semua warga serentak mengangguk. Seorang pemuda menambahkan, banyak orang sudah melihatnya, Bang. Tapi cuma bertahan sebentar di rumah itu. Tidak ada yang berani menginap. Kau ini nekat sekali. Andra tersenyum kecut. Ia tidak tahu apakah dirinya nekat atau bodoh. Tapi yang jelas, rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Ia kembali ke rumah gadang sore harinya, membawa tekad baru. Ia ingin tahu lebih dalam. Siapa sebenarnya Mayang? Mengapa ia masih terjebak di rumah itu? Dan kenapa si Kanekan sosok itu ingin menyampaikan sesuatu kepadanya? Malam berikutnya, Andra bersiap dengan hati-hati. Ia menyalakan lampu minyak, menaruh buku catatan di samping, dan duduk di ruang tengah. Tepat di depan lukisan Mayang. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana hening. Angin hanya berhembus pelan, membuat tirai lusuh bergoyang. Andra menatap lukisan itu lama. Kalau memang kau ada di sini, tunjukkan padaku apa yang kau inginkan, apa yang kau tunggu, katanya lirih. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Namun beberapa menit kemudian, udara di sekitarnya berubah. Dingin, sangat dingin. Menusuk tulang, api lampu minyak bergoyang hebat, hampir padam, dan perlahan dari arah tangga kayu di pojok ruangan, terdengar langkah kaki. Duk, 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 perlahan, tapi pasti. Andra menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Dari kegelapan tangga, sosok perempuan itu muncul lagi. Wajahnya pucat, matanya redup penuh kesedihan. Kali ini, ia tidak hanya berdiri, ia berjalan mendekat. Langkahnya mantap, sorot matanya lurus ke arah Andra. Andra membeku, tidak bisa bergerak. Namun hatinya justru merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak hanya rasa takut, ada rasa iba, ada rasa ingin tahu lebih dalam. Sosok itu berhenti tepat di depan lukisan, menoleh sekilas pada wajahnya sendiri di kanvas, lalu menatap Andra. Bibirnya terbuka, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Aku masih menunggu, tapi waktuku hampir habis. Dan saat itu juga, lampu minyak padam, gelap, gulita. Lanjut di bab berikutnya.